Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis serta teman-teman kelas A2 AKR yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami mengenai pengertian hadis, kedudukan, perbedaan dengan hadis qudsi yang disusun oleh 1. Nisrotun Diva Awalia dengan NIM akhir 010 sebagai pemateri ketiga, 2. Siti Mutmainah dengan NIM akhir 020 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Alfi Nur Aprilia dengan NIM akhir 031 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Alvin Nur Aprilia. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdis yang artinya pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid artinya baru, qorib artinya dekat, dan khobar artinya warta berita. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi terjadi perbedaan pendapat ahli hadis dengan ahli usul. Ulama ahli hadis yang memberikan pengertian hadis secara sempit dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas atau sempit diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahan adalah ma'udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qawli au fi'lin au takririn au sifatin, yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tabi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan, dan takrir beliau atau hadis marfu', juga meliputi sabda, perbuatan, dan takrir para sahabat atau hadis mauquf, serta dari tabi'in atau hadis maqtu'. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan saya sampaikan, yaitu mengenai kedudukan hadis. Hadis di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting atau arjen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa adanya intervensi dari hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam ini didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran, dan hadis juga didasarkan pada kesepakatan para sahabat. Seluruh sahabat bersepakat untuk menetapkan tentang wajibnya mengikuti hadis baik pada Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Nisrotun Diva Awalia. Kepadanya saya persilahkan. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat abadi hingga akhir zaman, sedangkan hadis qudsi bukanlah mukjizat. Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah semata. Istilah yang dipakai adalah Allah Ta'ala berfirman. Sedangkan hadis qudsi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, hadis tersebut diriwayatkan Nabi dengan disandarkan kepada Allah. Al-Quran dinukil secara mutawir, sehingga kepastian seluruh isi Al-Quran sudah mutlak atau qati'at subut. Sedangkan hadis qudsi sebagian besar memiliki derajat khobar ahad. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Al-Quran baik lafadz atau maknanya dari Allah. Itulah wahyu. Sementara hadis qudsi maknanya saja dari Allah, sedangkan lafadznya dari Nabi. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Setiap huruf yang dibaca bernilai pahala. Karena itu Al-Quran dibaca saat sholat. Sedangkan hadis qudsi, Allah tidak memerintahkan membacanya dalam sholat. Membaca hadis qudsi tidak memperoleh pahala sebagaimana membaca Al-Quran.
Selanjutnya, perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Hadis nabawi disandarkan kepada Rasul, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, wahyu yang tidak langsung. Nabi berijtihad terlebih dahulu dalam menjawab suatu masalah. Jawaban itu ada kalanya sesuai dengan wahyu dan ada kalanya tidak sesuai dengan wahyu. Maka datanglah wahyu untuk meluruskan. Sedangkan hadis qudsi adalah wahyu langsung dari Allah.